Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Vila. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah singkat tentang obat dari ekstrak tumbuhan untuk teknologi DNA. Yang pertama ada praktek kimia obat. Sebagai bapak kedokteran melalui tulisan besar namun anonim yang disebut Corpus Hippocrates, pengaturan diet menempati tempat paling penting dalam terapi. Pada masanya obat-obatan terutama berasal dari tumbuhan, seperti jus popi, hanbane, dan mandrake dikutip bersandingan dengan minyak jarak. Tanaman adas, biji rami, juniper, fungi, dan lain-lain. Aspek dasar teoritis untuk penggunaan dan aplikasinya adalah juga diadopsi. Kemudian ada kimia modern sebagai dasar konsep modern. Pada abad ke-18 menciprkan kemajuannya dalam kimia dengan lingkungan yang antusias. Joseph Priestley pada tahun 1733 hingga tahun 1804 di Britania, dan Carl Wilhelm Scheele pada tahun 1742 hingga 1786 di Swedia, Anthony Augustin pada tahun 1743 hingga tahun 1794 di Prancis. Menghentikan praktik alkemi dengan mengemukakan signifikasi yang tepat untuk reaktivitas kimia dan memberikan sejumlah besar zat reagen kimia. Mereka menggulingkan doktrin phlogiston yang menyatakan bahwa komponen materi dilepaskan oleh suatu zat dalam proses pembakaran. Teori itu telah bertahan selama 1 abad. Kemudian disusul dengan kelahiran kimia organik. Perubahan radikal dalam mengembangkan bahan kimia baru terjadi ketika batu bara dan minyak, kemudian penggilingan minyak, menawarkan begitu banyak peluang. Setelah revolusi kimia pertama, lahirnya kimia organik juga merupakan lompatan maju dalam perkembangan industri kimia. Setelah ekstrak paradin, kimia turunan karbon dikembangkan dengan banyak konsekuensi industri selama sepertiga kedua abad ini. Michael Faraday pada tahun 1721 hingga tahun 1867. Fisikawan Inggris menemukan benzena pada tahun 1825, tetapi molekul organik pertama yang digunakan untuk sifat terapeutiknya adalah asiklik. Kemudian ada ekstraksi kaloid dari tanaman. Selain kemajuan konseptual ini, evolusi lain dalam konsep obat-obatan membentuk dasar dari revolusi lain. Banyak apoteker, terutama di Prancis dan di Jerman, didorong oleh peningkatan pengetahuan dalam prosedur ekstraksi, mencoba mengisolasi zat yang bertanggung jawab atas kerja obat. Atau polifarmasi harus dihapuskan. Salah satu yang bertanggung jawab atas kerja obat. Salah satu ahli teori tren ini adalah apoteker Prancis Charles Louis Cadet de Gessicourt. Dalam edisi perdana Bulletin de Farmasi, ia melaporkan bahwa penggunaan sediaan kompleks harus dihentikan demi zat murni. Kemudian ada salisilat dan aspirin. Prinsip aktif lain yang segera diekstraksi dari tanaman adalah asam silsilat. Bilo dan salisin dalam persaingan yang luas dengan kulit kayu cinoa, ciconat, dan kina tidak pernah menjadi pengobatan yang sangat populer untuk gejala demam atau rematik karena seorang dokter Skotlandia, yaitu Thomas John McLagan pada tahun 1838 sampai tahun 1834. Meluncurkan salisin pada tahun 1876. Dasar pemikirannya terinspirasi oleh teori tanda tangan Paracelsus. Willow tumbuh dalam kelembapan di sepanjang sungai dan danau, tempat yang ideal untuk penderita rematik. Dalam spesies Spiraea membuat asam salisilat dari salisin, asam ini lebih mudah digunakan dan merupakan langkah ideal sebelum sintesis selanjutnya. Strukturnya erat kaitannya dengan asam benzoat, pengait efektif yang berguna sebagai antiseptik usus. Kemudian ada obat pertama untuk jantung. Fakta bahwa daun dari foxglove mengandung zat yang meningkatkan kemampuan untuk memompa darah jantung yang lemah telah diketahui oleh istri tua pendeta dan ahli botani selama beberapa ratus tahun.
William Pickering pada tahun 1741 sampai dengan tahun 1799, seorang dokter mengetahui bahwa penduduk setempat dapat menyembuhkan sakit gembur-gembur dengan menggunakan rebusan 20 tanaman yang berbeda. Salah satunya adalah daun dari foxgloves. Setelah menguji berbagai herbal pada sakit gembur-gembur, daun digitalis tetap yang paling aktif pada tahun 1775. Kemudian ada pengobatan hipertensi. Perawatan obat pertama yang berhasil untuk hipertensi diperkenalkan oleh Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, peneliti telah mengetahui bahwa memblokir sistem saraf simpatik dapat menurunkan tekanan darah. Pada tahun 1946, tetraetil amonium, obat yang dikenal selama 30 tahun untuk memblokir impuls saraf, diperkenalkan sebagai pengobatan untuk hipertensi. Umum dan anestesi meningkat. Salah satu revolusi terapeutik terbesar selama abad ke-19 adalah pengenalan anestesi umum dalam praktik pembedaan. Pada awal tahun 1776, Joseph Priestley menemukan gas tertawa atau nitrous oxide. Tetapi analgesia tampaknya berada di luar jangkauan. Priestley dan Humphrey Davy berkomentar pada tahun 1796, mungkin dapat digunakan dengan keuntungan selama operasi bedah di masa tidak ada efusi darah yang besar terjadi. Michael Faraday mengusulkan penggunaan dietil ether untuk mengindukasi tindakan serupa. Namun inhalasi mereka diusulkan selama pameran untuk pertunjukan bernama Ether Folix. Obat anti-epilepsi. Segera setelah diperkenalkan sebagai obat hipnotis, fenobarbital ditemukan sebagai obat anti-epilepsi yang sangat baik. Secara historis, agen yang diperkenalkan untuk pengobatan epilepsi juga digunakan untuk indikasi psikiatri. Obat anti-epilepsi generasi pertama yang asli yaitu garam bromida yang muncul pada tahun 1857 juga dikenal karena penenangnya. Pada awal tahun 1960-an ada pengenalan hampir bersamaan dari carbamazepine dan asam valproat dan turunannya sebagai pengobatan baru untuk epilepsi. Selanjutnya ada melawan mikroba. Setelah perkembangan awal dalam kimia organik selama paruh pertama abad ke-20, pertanyaan tentang dasar kimia kehidupan dengan jelas menjadi topik utama. Pada tahun 1881, Bernard Cortois memperkenalkan halogen lain yodium yang mengekstraksi unsur tersebut dari keruntuhan di pantai. William Wallace mengusulkan tinktur yodium pada tahun 1835 untuk mendisinfeksi luka, digantikan oleh iodoform yang kurang mengiritasi ditemukan oleh Georges Simon Cerulas pada tahun 1774 sampai tahun 1832. Secara struktural itu sangat sebanding dengan kloroform. Atom klorin diganti dengan yodium, larutan yodium berair diusulkan oleh Casimir Davine, yaitu larutan Lugol, sebagai antiseptik, dan Joseph Lister pada tahun 1827 sampai dengan tahun 1912 melembagakan perubahan revolusioner dalam keberhasilan rumah sakit dengan memperkenalkan asam karbol dibuat dengan distilasi tar batubara. Kemudian ada sulfonamida. Hingga munculnya abad ke-20, perang melawan mikroba dikhususkan untuk mendesinfeksi luka luar dan untuk membersihkan air minum. Sejak Pasteur bekerja, tujuannya adalah untuk mengobati penyakit menular. Seperti cacar dan rabies terobosan itu datang dari sisi yang tak terduga, yaitu dari bidang ilmiah, industri pewarna. Pada tahun 1865, Friedrich Engelhorn mendirikan Badis Anilin und Soda Fabrik AG atau disingkat BASF. Perusahaan memproduksi pewarna dan prekursor tar batubara mendapatkan posisi terdepan di pewarna dunia. Kemudian ada antibiotik.
Pada tahun 1930-an merupakan awal babak baru dari era baru ini, yaitu lahirnya pengobatan antibiotik. Antibiotik pertama yang digunakan adalah gramisidin. Antibiotik alami pertama yang diekstraksi dari bakteri tanah itu disiapkan oleh Rene Dubos. Pada tahun 1939, dan menunjukkan kapasitas yang menarik untuk menahan pertumbuhan Staphylococcus dibatasi oleh toksitasnya yang tinggi. Keinginan untuk menemukan antiseptik internal yang mendorong Dr. Clarence Claudia Alexander Fleming dalam pekerjaan perintisannya di London pada tahun 1920. Pada tahun 1922, Fleming membuat pengamatan yang menakjubkan bahwa tetesan air mata manusia mengandung bahan kimia yang mampu menghancurkan bakteri. Kemudian ada AIDS, penyakit yang muncul. Penggunaan kemoterapi untuk menekan replikasi human immunodefisiency virus atau HIV telah mengubah wajah AIDS di negara maju. Pengurangan penyakit dan kematian yang nyata telah dicapai dan pemanfaat layanan kesehatan telah berkurang. Terapi HIV juga telah memberikan banyak wawasan baru tentang patogenesis dan dinamika virus dan seluler dari infeksi HIV. Namun tantangan tetap ada. Pengobatan tidak menekan replika HIV pada semua pasien, dan munculnya virus yang resisten terhadap obat menghalangi pengobatan selanjutnya. Terapi antiretroviral yang sangat aktif telah merevolusi pengobatan infeksi human immunodefisiency virus atau HIV yang sekarang dapat dilihat sebagai penyakit kronis dan dapat dikelola kelahiran kimia steroid, berarti bahwa siklus hormonal wanita sedang dikontrol. Kemudian ada obat untuk gangguan endokrin. Berkembangnya biokimia di awal abad baru adalah kuncinya, terutama yang berkaitan dengan nutrisi, anatomi, dan penyakit manusia. Beberapa terobosan penting dalam pengobatan metabolik dibuat pada tahun 1890-an. Tetapi ini adalah pengecualian daripada kejadian biasa. Pada tahun 1891, Myxedema diobati dengan suntikan tiroid domba. Acara ini adalah bukti pertama bahwa solusi kelenjar hewan dapat bermanfaat bagi manusia. Pada tahun 1896, penyakit Addison diobati dengan kelenjar adrenal cincang dari babi. Perawatan tes ini memberikan titik awal untuk semua penelitian hormon dari tahun 1920 hingga tahun 1940-an. Kemudian ada obat pikiran. Bidang psikiatri begitu kompleks sehingga sampai setengah abad ke-20 jelas bahwa salah satunya ahli behaviorisme pendekatan bisa mewakili sarana untuk mengeksplorasi dan mengobati gangguan mental. Ide ini terbukti lebih populer daripada penjelasan biologis yang menekankan bahwa penyebab skizofrenia, depresi, atau penyakit mental lainnya adalah ketidakseimbangan bahan kimia di otak. Penyakit mental yang parah telah meningkat sejak awal abad ini. Pada tahun 1904, ada 0,20% orang dirawat di rumah sakit jiwa. Pada tahun 1955, jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Pendekatan bisa mewakili sarana untuk mengeksplorasi dan mengobati gangguan mental. Ide ini terbukti lebih populer daripada penjelasan biologis yang menekankan bahwa penyebab skizofrenia, depresi, atau penyakit mental lainnya adalah ketidakseimbangan bahan kimia di otak. Kemudian obat untuk imunosupresi. Selama 50 tahun terakhir, banyak obat imunosupresif telah dijelaskan. Seringkali mekanisme aksi mereka ditetapkan lama setelah penemuan mereka. Dan akhirnya, mekanisme ini ditemukan jatuh ke dalam 5 kelompok. Pengatur ekspresi, agen-agen alkilasi, penghambat sintesis purin, penghambat sintesis pirimidin, dan penghambat kinase atau fosfatase.
Glukotiroid mengarahkan aktivitas imunosupresif dan antiinflamasi terutama dengan penghambat ekspresi gen untuk interleukin dan mediator lainnya. Setelah tahun 1950-an dan 1960-an ketika kortikosteroid diusulkan untuk mencegah penolakan organ pada transplantasi ginjal, pembedaan memasuki era baru optimisme yang ditandai dengan peningkatan tingkat kelangsungan hidup, allograf ketika tipe jaringan dan obat imunosupresif baru seperti siklosporin A diperkenalkan. Kemudian ada obat terhadap kanker kimia. Pada tahun 1975, Pusat Kanker Memorial Sloan Kettering memulai uji coba ciplatin saja dan kemudian dalam kombinasi dengan siklofosfamid dan atau adrimiasin pada pasien dengan kanker saluran urotelial. Hasilnya tidak sepositif yang terlihat dalam studi kanker sintetis, tetapi mereka menguntungkan kombinasi ciplatin dan adriamisin juga menunjukkan perbaikan penting dalam sel tumor. Dari genetika ke DNA teknologi. Pada tahun 1956, Arthur Kornberg lahir di Washington University Medical School menemukan DNA polymers. Pada tahun 1960, Franz H. Jacob lahir dan Jacques Monod pada tahun 1910 hingga tahun 1976. Dan Andre Wolff 1902 sampai 1994 mengusulkan model operon mereka itu adalah kelahiran model regulasi. Gen yang meluncurkan pencarian berkelanjutan untuk promotor gen dan agen pemicu. Pada tahun 1964, Bruce Merrifield lahir tahun 1921 menemukan teknik sederhana untuk sintesis protein dan asam nukleat. Penemuan-penemuan ini dilakukan di luar industri farmasi tetapi memberikan kontribusi yang sangat besar. Bagi pemahaman mekanisme penyakit ini, penemuan obat-obat baru. Langkah selanjutnya adalah pembuatan protein terapeutik. Pada tahun 1970, 2 tahun sebelum lahirnya teknologi DNA, rekombinan atau rDNA, ahli sitogenetik Robert G. Harris menciptakan istilah rekayasa genetika. Namun, teknologi rekombinan DNA membutuhkan penemuan oleh Werner Albert pada tahun 1970 tentang enzim restriksi yang memotong DNA di tengah urutan semester tertentu. Rekayasa genetika modern dimulai pada tahun 1973 ketika Herbert Boyer dan Stanley Cohen menggunakan enzim untuk memotong plasmid bakteri dan memasukkan untai DNA lain ke dalam celah. Penemuan teknologi dan rekombinan menawarkan jendela ke masa lalu. Kemudian ada cara obat-obatan. Banyak definisi yang ada untuk obat. Dalam makalah ini obat ini didefinisikan sebagai barang yang dimasukkan untuk digunakan dalam diagnosis, penyembuhan, mitigasi, pengobatan, atau pencegahan penyakit dalam manusia atau hewan. Manusia telah memperoleh pengetahuan tentang efek obat-obatan selama ribuan tahun. Obat pertama kemungkinan ditemukan melalui kecelakaan dan pengamatan. Ketika manusia purba mencoba berbagai tanaman, hewan, dan zat mineral, mereka menyadari bahwa beberapa zat mempunyai efek tertentu. Catatan awal obat alami. Dokumen tertulis paling awal menunjukkan bahwa penggunaan obat-obatan seperti jamu, bedak, dan tapal memiliki tempat dalam agama, mistisme, serta kedokteran. Sekitar 3.000 hingga 4.000 SM orang Cina mendokumentasikan penggunaan jamu untuk menyembuhkan penyakit pada manusia dan hewan. Menurut legenda, Kaisar Tiongkok Xianlong membuat keputusan awal tentang nilai-nilai obat herbal. Obat di tengah abad. Selama abad pertengahan, banyak penekanan ditempatkan pada penggabungan beberapa bahan dalam obat sehingga dapat digunakan untuk penyakit apapun. Saat ini, praktik ini dikenal sebagai polifarmasi. Abad pertengahan menghasilkan sedikit kemajuan di bidang farmasi. Namun, selama ini orang-orang Arab berkontribusi
pada pengetahuan obat dengan merekam informasi tentang persiapan mentah, tukar tambah obat-obatan dan rempah-rempah yang beberapa di antara juga diduga mengandung khasiat obat. Kemudian farmasi di awal waktu modern. Pada tahun 1498, Farmakope resmi pertama diterbitkan di Firenze, Italia. Tujuannya adalah untuk menyediakan sumber untuk seragam standar farmasi. Pada tahun 1606, masyarakat apoteker London dibentuk. Pada saat itu, seorang apoteker mirip dengan apoteker modern menyiapkan dan menjual zat obat. Ketika Raja James memberikan piagam kepada masyarakat pada tahun 1617. Kemudian penemuan obat modern. Selama bertahun-tahun kolonial di Amerika, farmasi dan layanan medis disediakan oleh gubernur, pemuka agama, dan pendidik. Pria-pria ini menggunakan obat impor maupun obat turunan dari tanaman lokal. Pada tahun 1821, Philadelphia, sekolah tinggi farmasi didirikan yang dulu asosiasi apoteker pertama di Amerika. Seiring berkembangnya obat-obatan lanjutan, pendidikan farmasi dikembangkan dengan fokus yang lebih kuat pada kimia dan standarisasi. Ilmuwan mulai mengembangkan biologi pada akhir 1700-an dan sepanjang 1800-an. Penyakit pertama yang dipengaruhi obat ini adalah cacar, difteri, dan tetanus. Louis Pasteur pada tahun 1822 hingga tahun 1895 yang bertanggung jawab atas banyaknya penelitian ilmiah menemukan bahwa bentuk-bentuk yang melemah dari mikroba dapat digunakan sebagai imunisasi untuk bentuk mikroba yang lebih ganas. Karyanya mengarah pada perkembangan vaksin untuk kolera ayam, antraks, dan babi, eryphile, serta vaksin rabies modern untuk manusia dan anjing. Pada tahun 1903, inspeksi pertama pemerintah AS dan kebijakan lisensi diterapkan untuk virus manufakserum, racun, dan analog produk. Sayangnya bidang kedokteran hewan tertinggal dalam pengembangan obat. Karena faktor ekonomi serta fakta bahwa profesi itu jauh lebih kecil setelah tahun 1950. Ilmu pengetahuan eksplorasi di industri obat hewan mulai meningkat. Dan meskipun faktor ekonomi dan sosial masih berkontribusi pada kemajuan yang lebih lambat di bidang ini, signifikan pertumbuhan telah terjadi. Selama abad ke-20 dan ke dalam abad selanjutnya, perubahan luar biasa telah terjadi dalam produksi dan penggunaan obat-obatan manusia dan hewan. Sekian presentasi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.